didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsland Trending Topic dan saatnya kami akan membahas terkait dengan 78 pegawai KPK yang sudah minta maaf setelah terbukti menerima pungutan liar di rutan KPK. Nah, ini Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK sudah menjatuhkan sanksi berat terhadap 78 pegawai KPK yang terbukti menerima pungutan liar atau pungli di 3 rumah tahanan KPK. Nah, tapi sanksi berat dijatuhkan adalah dengan melakukan permintaan maaf langsung secara terbuka. Jadi pemirsa, pada Senin siang di 26 Februari 2024, ini tempatnya di Aula Gedung Juang, lantai 3, Gedung Merah Putih KPK, sebanyak 78 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menyampaikan permintaan maaf secara langsung, secara terbuka sebagai sanksi atas keterlibatannya dalam kasus pungli atau pungutan liar di rumah tahanan atau rutan KPK. Nah, Jessica, ini pelaksanaan permintaan maafnya ini dipimpin langsung oleh Sekjen KPK Cahya Harefa selaku Dewan Pembina Pegawai. Dan dalam pernyataannya, puluhan pegawai KPK mengakui telah melakukan pelanggaran etik dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mereka juga mengaku telah menyalahgunakan pengaruh dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan pribadinya. Jadi sudah mengakui semua nih kalau mereka salah. Dan selanjutnya pemirsa, pasca permintaan maaf ini secara langsung dan terbuka, ke-78 pegawai KPK yang terlibat pungli di rutan KPK diserahkan kepada Inspektorat untuk mendapatkan sanksi disiplin. Aduh, dan kemudian PLT Ketua KPK Nawawi Pomolango juga menyampaikan bahwa sejak Senin 26 Februari 2024 ke-78 pegawai tersebut langsung menjalani tahap pemeriksaan oleh tim Inspektorat KPK guna menjatuhkan sanksi disiplin. Dan sebagian dari pegawai telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses penyidikan nih Jessica. Nawawi juga mengakui telah meminta kepada Inspektorat, Kesekjenan dan juga Deputi Penindakan untuk mempercepat proses pemeriksaannya. Dan sebelumnya Dewas KPK juga telah mengeluarkan putusan etik atas 90 pegawai KPK yang dinyatakan bersalah melakukan pungutan liar. Kemudian sebanyak 78 dinyatakan terbukti, sedangkan 12 lainnya diserahkan ke pihak Inspektorat. Jadi memang dari 90 yang lanjut ada buktinya cuma 78 ya. Tidak cuma sih sebenarnya banyak ya. Banyak sekali itu 78 Gemma. Kemudian penyelidik, penyidik, jaksa, pejabat struktural dan juga pimpinan KPK juga bersepakat nih meningkatkan kasus pungli ke rutan KPK ke tingkat penyidikan dan menetapkan lebih dari 10 orang tersangka. Dan kasus dugaan pungli ini juga ditemukan oleh Dewas KPK dengan temuan awal yang mencapai 4 miliar rupiah per Desember 2021 hingga Maret 2023. Nah, transaksi panas ini diduga terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi untuk tahapan kasus korupsi dan terindikasi suap, gratifikasi, serta pemerasan nih. Dan setelah melakukan rangkaian pemeriksaan etik, Dewas KPK menyebut jumlah uang pungli di rutan KPK mencapai lebih, waduh Gemma, mau ngomong gimana ini ya, 6 miliar rupiah dalam rentang waktu 2018 sampai 2023. Iya, berarti hampir 5 tahun terakhir ya ini mengumpulkan uangnya. Nah, Dewas KPK juga tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan sanksi berupa pemberhentian kepada pegawai KPK. Dan hal ini karena kewenangan yang tidak diberikan dalam Undang-Undang KPK dan status pegawai yang sudah berubah menjadi ASN. Nah, sebenarnya beban mempunyai status ASN ini harus lebih berat ya Jessica ya, karena kan ini juga mengabdi kepada negara dan juga kepada masyarakat harusnya. Iya Gemma, dan kalau kita lihat ya tadi kan Gemma sempat menyampaikan pungli ini tidak hanya berupa uang tapi juga penyelundupan HP. Dan jadi waktu di dalam rutan ini para petugas rutan ini membiarkan para tahanan menggunakan handphonenya Gemma. Supaya masih bisa kontak-kontakan mungkin dengan keluarga ya. Nah, ICW juga Indonesia Corruption Watch juga mengatakan bahwa kasus ini tuh lambat sekali prosesnya karena sebenarnya Dewas sudah melaporkan ke pimpinan KPK sejak Maret 2023 atau 1 tahun lalu, tapi sanksinya baru diberikan pada pekan ini. 1 tahun loh pemirsa, itu lama sekali sebenarnya. Jadi sanksinya di pasal 4 ya, ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 terkait dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan
dan atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan komisi dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan pribadi. Iya, nah ini kan masih dalam penyidikan ya Jessica ya. Kalau kita mau melihat dan membahas untuk hukuman pidananya, sebenarnya kalau kita mau mencantumkan KUHP di pasal 368 ayat 1, ini ada ancaman penjara 9 bulan penjara kalau ketahuan melakukan pungutan liar begitu ya. Tapi kalau statusnya ASN di KUHP pasal 423 ini bahkan ancaman penjaranya sampai 9 tahun karena mengemban status ASN itu menyalahgunakan status, kemudian juga melakukan pemungutan liar dan juga menekan atau mengancam kepada korban begitu. Dan Gema, ini informasinya DPRD DKI juga siap memproses pegawainya yang jadi lurah dalam kasus pungli di rutan KPK. Ini disampaikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang menyampaikan siap memproses pegawai yang bernama Hengki yang diduga terlibat dalam pungutan liar di rutan KPK. Iya, kemarin juga beberapa ahli hukum juga sudah mulai mengeluarkan pendapat di Jessica ya, karena mereka bilang kalau memang terbukti adanya pungli, ini kan sudah pidana. Harusnya pemecatan ujungnya untuk membuktikan kepada masyarakat kalau KPK ini masih punya komitmen untuk memberantas korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, tapi kalau cuma disanksi minta maaf saja, padahal sudah ada bukti dan juga sanksi dan juga bisa dipidanakan begitu ya, masa nggak dipecat sih? Dan kalau kita lihat juga yang masih terkait dengan tadi sanksi yang diberikan, ini memang tidak sebelumnya ini Agustinus yang masih menyampaikan yang tadi masih terkait dengan DPRD DKI. Ini Hengki sebelumnya awalnya belum pernah kena teguran atau sanksi disiplin. Jadi sikap selaku pejabat pembina pegawaian tidak menonaktifkan yang bersangkut. Tapi ya kita akan lihat ya nanti bagaimana. Jadi tahapannya kalau baru salah sekali berarti sanksinya seperti itu ya. Padahal kan fatal sanksinya. Kalau kita lihat sekarang mungkin bisa saja ada lanjutannya karena ini sudah menuai berbagai komentar dari warganet. Iya, nah kita akan melihat ya bagaimana komentar dari aplikasi media sosial X dari @kura2g yang mengatakan gimana Indonesia bisa bebas dari korupsi, uang KPK-nya bebas melakukan korupsi. Ya, tadi kita omongin ya Jessica ya. Di rutan KPK-nya saja mereka pungli. Kemudian ada Isanol, negara ini memang penuh dengan canda, sayangnya hanya para elit yang tertawa dan rakyatnya yang tetap menderita. Nah itu, KPK harus membuktikan kepada rakyat kalau mereka masih punya komitmen untuk mengantaskan semua tindak korupsi dan juga kolusi. Kemudian dari @Wahyu Hidayat mengatakan enak banget cuman minta maaf minimal copotlah dari jabatannya, bikin malu instansi kok dipertahanin. Iya betul ya, ini kan jadinya presiden buruk untuk publik begitu ya. Dan ini benar-benar membawa nama satu instansi yang harusnya bersih ya, namanya juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya, tapi kok malah korupsi dalamnya gitu. Ini juga dari mana nih? Selanjutnya dari Pitsky. Minta maaf itu lain hal, tapi kerugian negara baik material dan non material ya harus tetap dipertanggungjawabkan. Betul. Dari @S_Manda juga mengatakan ini menunjukkan kalau korupsi bukan kejahatan yang dianggap serius di Indonesia. Lalu kenapa ada KPK kalau korupsi dianggap hal sepele? Betul. Kita juga akan melihat di komentar dari teman-teman di Facebook dan juga di TikTok ya. Kalau di Facebook juga ada yang mengatakan pungli sudah dianggap lumrah di Konoha. Ini masih ada yang menggunakan istilah Konoha nih Jessica. Takut ya. Di TikTok ada yang menyampaikan walaupun minta maaf wajib dilanjutkan hukuman. Ini senada ya seperti netizen yang tadi sudah menyampaikan komentarnya di X. Ini juga ada yang mengatakan sumpah jabatan hanya menjadi puisi. Jadi tidak bisa dibuktikan ya, sumpah-sumpah ini hanya cuma diomongkan saja. Memang harusnya ya, tadi seperti yang saya bilang ya, KPK harus membuktikan kepada publik kalau KPK masih punya komitmen. Dan ini selanjutnya di TikTok juga ada yang berkomentar nih, serius mau nanya, pungli itu ranahnya pidana atau perdata? Kalau pidana emang ada ya hukuman minta maaf? Nggak ada harusnya. Tadi kalau di KUHP bahkan harusnya penjara. Apalagi kalau udah ASN statusnya kan sekarang KPK sudah ASN ya status pegawainya. Ini juga ada yang bilang sudah saatnya evaluasi untuk pengurusan KPK. Betul. Ini di TikTok juga ada yang menyampaikan proses sesuai hukum yang berlaku. Walaupun sudah minta maaf, hukum ditegakkan. Ini juga ada yang ekstrim nih. Negara rusak karena sengaja dirusak oleh bangsa sendiri. Aduh, jangan sampai ya. Kita kan sama-sama pingin Indonesia emas 2045. Dan ini yang terakhir kalau dari TikTok, wajib pecat dan pidana nggak cukup minta maaf. Bener-bener harus dipecat dan juga dipidana untuk lebih menunjukkan kepada publik. Ini juga kita sudah membuat polling ya Jessica ya mengenai pegawai KPK terlibat pungli, cukupkah hanya minta maaf?
Yang pertama, lanjut ke proses hukum. Ini sampai 63%. Wow, besar sekali ya, 63%. Dan kalau kita lihat, ini senada lagi-lagi dengan komentar yang tadi di Facebook, di Instagram, dan juga di TikTok. Iya, ada juga yang bilang langsung dipecat 34%. Ada juga yang dimaafkan saja 3%. Jadi penasaran ini siapa ya kira-kira yang memilih maafkan saja. Aduh, kita masih akan menunggu ya, karena kan sekarang sudah masuk ke tahap penyidikan. Semoga ini benar-benar ditangani dengan serius ya dari pihak KPK dan juga pihak kepolisian agar bisa lebih clear kira-kira memang ada nggak sih hukuman untuk pegawai KPK ini jika melakukan kesalahan, apalagi yang berhubungan dengan korupsi. Dan memang ya kebijakan ini menuai berbagai kritik, tapi KPK juga sempat menjelaskan kalau kasus pungli tidak berhenti di sanksi minta maaf saja. Kalau tidak berhenti di situ, berarti kita tunggu selanjutnya apa nih kira-kira. Oke. Nanti untuk meminta konfirmasi. Terima kasih Mas Idam, Mas Yus, dan juga Bang Pendi sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.